إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan terkait dengan syarah penjelasan Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita di malam ini memasuki pertemuan ke-35 membahas kitab ini. Dari pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kita masuk di halaman 72 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Di halaman ke-72 dari sahabat Imran bin Husain, masih di dalam bab minasyirki lubsul hilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk di antara kesyirikan, kata beliau, termasuk di antara kesyirikan yaitu lubsul hilqah atau lubsul hilqah, yaitu memakai al-hilqah, memakai gelang atau sesuatu yang dikaitkan, apakah di tangan, di leher, di pinggang, sesuatu yang melingkar. Kullu syai'in mustadir. Hilqah itu artinya sesuatu yang melingkar. Melingkar di mana saja. Termasuk di antara kesyirikan yaitu memakai hilqah, memakai gelang atau sesuatu yang diikatkan pada tubuh. Wal khayt, demikian pula memakai benang-benang. Wa nahwihima, atau selain keduanya, untuk menghilangkan bala atau menolak bala yang sudah Allah berikan, untuk menangkal sesuatu penyakit atau menghindarkan seorang dari penyakit, atau dia menggunakan jimat-jimat untuk menghilangkan penyakit yang sudah ada. Jadi jimat itu digunakan untuk dua hal. Bisa untuk menangkal sebelum datangnya, ini disebut dengan daf'u, atau seseorang itu menangkal, menjaga supaya tidak terkena penyakit, atau li raf'il bala, atau kegunaan kedua, ada orang pakai jimat itu untuk menghilangkan musibah yang sudah ada. Misalnya untuk menyembuhkan dari sakit, menyembuhkan dari suatu penyakit. Dan kemarin kita telah membaca dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang pertama dalam bab ini, Az-Zumar ayat 38, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Maka di pertemuan hari ini di halaman 72 dari buku Dar Al-Asimah, beliau membawakan satu hadis. Dan ini akan kita bahas di pertemuan malam hari ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Anna Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Faqal
"Ma hadhihi?" Qala, "Minal wahina." Faqala, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Ini hadis singkat jemaah, hanya 3 baris. Hadis ini akan menjadi pelajaran dan dalil yang sangat kuat terkait dengan haramnya memakai jimat untuk menangkal dari suatu penyakit atau menghilangkan penyakit. Beliau menyebutkan dari Imran bin Husain. Imran bin Husain ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini masuk Islam saat terjadinya tahun di mana Nabi SAW berperang bersama para sahabat melawan orang Yahudi di daerah yang disebut dengan daerah Khaybar. Disebut dengan daerah Khaybar. Daerah Khaybar ini daerah pelarian. Orang-orang Yahudi itu ada 3 golongan. Ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraizah. Ini 3 kelompok Yahudi. 3-tiganya ini asalnya tinggal di Madinah. Tapi masing-masing ketahuan kedoknya bahwa mereka itu berkhianat di belakang Nabi. Pada asalnya mereka menumpang tinggal di Madinah untuk mengatur kesepakatan bersama Nabi dan kaum muslimin agar hidup damai. Tidak ada kejahatan-kejahatan. Tapi dimaklumi Yahudi sejak dahulu memang suka berkhianat. Sehingga mereka di belakang Nabi mengkhianati Nabi. Ada yang memanas-manasi kelompok lain sehingga Sehingga mereka mengumpulkan banyak dari bangsa Arab untuk memerangi Nabi SAW. Sehingga ada sesuatu peperangan di dalam Islam, perang yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq. Perang yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq, atau nama lainnya adalah Ghazwatul Ahzab. Ini perang yang sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin bersama Nabi SAW, di mana ada dari kalangan orang-orang Yahudi ini yang mengumpulkan kelompok-kelompok orang Arab untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabat. Baik, sehingga terkumpulkan sampai banyak sekali dari kalangan bangsa Arab yang ingin memerangi Nabi SAW. Ini jemaah dimuliakan Allah SWT. Nah, sahabat yang masuk di dalam Islam pada tahun di mana di sana terjadi perang Khaybar, ini salah satunya adalah Imran bin Husain. Imran bin Husain. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Khaybar itu perang yang masyhur, perang yang dikhabarkan oleh Allah akan kemenangan sebelum perang itu terjadi. Makanya Nabi tidak tidak khawatir tatkala mereka dari para sahabat ini, Nabi dan para sahabat, mereka tidak khawatir untuk melakukan peperangan. Kenapa? Sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya peperangan. Baik, maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan terkait dengan perang Khandaq. Ini gara-gara orang Yahudi, memang orang Yahudi suka seperti itu, berkhianat. Tapi yang dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam buku ini nanti, bahwa Imran bin Husain ini masuk Islam saat tahun di mana terjadinya perang Khaybar. Perang Khaybar. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imran bin Husain, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ra'a rajulan, pernah melihat rajul. Rajul artinya seorang laki-laki dewasa. Nabi pernah melihat seorang laki-laki dewasa. Apanya yang dilihat? Nabi melihat suatu keanehan pada dia. Fi yadihi halqah min sufrin. Nabi melihat di tangannya itu ada melingkar semacam gelang dari kuningan. Ada sesuatu yang melingkar di tangannya, ya, gelang semacam kuningan, disebutkan halqah min sufrin. Berarti ada sesuatu yang melingkar. Kalau dikatakan halqah itu kullu syai'in mustadir, segala sesuatu yang melingkar. Ya, jam tangan itu juga termasuk halqah. Demikian pula cincin yang melingkar pada jari, ini termasuk halqah. Demikian pula kalung yang melingkar, itu termasuk halqah. Atau benda-benda yang biasanya melingkar di bagian antara bahu dengan siku,
kemudian juga kadang melingkar di pinggang. Dan ini banyak hal ya. Yang penting definisinya kullu syai'in mustadir. Semua yang melingkar itu namanya halqah. Laki-laki yang memakai halqah atau memakai gelang dilihat karena halqah yang dipakai ini melingkar di tangan, ya kita bahasakan semacam gelang min sufrin, dari kuningan. Lalu Nabi tanya, qala ma hadhihi, apa ini? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan karena tidak tahu apa itu. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui bahwa itu adalah jimat yang pasti diyakini sebagai apa? Sebagai sesuatu yang bisa menangkal sebuah penyakit atau untuk menghilangkan penyakit. Nabi sudah tahu ini, karena ini bukan gelang biasa. Bukan apa? Bukan gelang yang tampak seperti hal-hal yang mungkin saja dipakai oleh beberapa orang di masa itu. Tapi ini memang agak lain bentuknya. Maka Nabi tanya, ma hadhihi? Apa ini? Qal, maka laki-laki ini mengatakan, minal wahinah. Ini termasuk dari penangkal. Benar yang disangka oleh Nabi. Ini termasuk dari penangkal. Penangkal berarti apa? Sesuatu yang dia yakini bisa membentengi jiwanya dari penyakit yang akan menimpa, mara bahaya yang akan datang. Dia yakini bahwa ini termasuk dari penangkal. Baik, disebutkan bahwa ya al-wahinah naz'un minal marad yusibul yad. Itu adalah sesuatu yang semacam penyakit yang menimpa di bagian tangan, ya, yaitu apa? Sesuatu yang dapat mengobati penyakit yang ada di tangan, sehingga dia pakai itu supaya sembuh, karena disebutkan laki-laki ini terkena penyakit wahinah, penyakit yang ada di tangannya, sehingga membuat bahunya lemah, tangannya lemah, sehingga apa? Sehingga dia pakai itu supaya liraf'il bala, untuk mengangkat bala. Faqal, apa kata Nabi? Nah, ini respon Nabi, coba lihat. Respon Nabi apakah membiarkan? Tidak. Tapi kata Nabi, inzi'ha, cabutlah atau lepaskanlah halqatun min sufrin, yaitu gelang dari kuningan yang kau pakai itu. Cabut, kata Nabi. Lepaskanlah itu, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan konsekuensinya kalau kamu tidak cabut itu. Jadi Nabi SAW ini betapa indahnya pengajaran beliau. Beliau SAW kalau menegur seseorang atau beliau menyampaikan sesuatu pensyariatan yang Allah telah perintahkan, maka pasti Nabi sebut terkait dengan hikmah-hikmah besar di belakang itu, atau akibat dari larangan ketika dilanggar akan disebutkan. Makanya kita dapati indahnya syariat ini tidak membuat kita bingung. Kenapa riba itu diharamkan? Apakah ada hikmahnya? Karena memang itu adalah sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu sengsara. Kenapa perbuatan-perbuatan dosa itu diharamkan? Ada hikmahnya. Kenapa khamar diharamkan? Karena sesungguhnya khamar itu banyak mudaratnya, ya, lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa khamar ada manfaatnya, maka kita katakan bahwa mudaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Demikian pula judi. Kenapa judi diharamkan? Itu ada hikmahnya di dalam syariat. Makanya para ulama kita memiliki beberapa karangan terkait dengan maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Jadi syariat yang diperintahkan kepada kita untuk mengamalkannya, itu ada hikmah-hikmah besar, ada maksud-maksud besar, tujuan besar untuk diperintahkannya kita melakukan hal tersebut. Maka Nabi mengatakan inzi'ha, cabut. Apa yang diperintahkan cabut? Apa yang diperintahkan lepas? Gelang dari kuningan yang kamu pakai itu. Lalu Nabi sebutkan apa sebabnya. Fa innaha, kata Nabi, la taziduka illa wahna. Sesungguhnya jimat yang kamu pakai itu, la taziduka, itu tidak akan menambahkan untukmu illa wahna, kecuali hanya kelemahan. Kamu nggak akan tambah kuat, kamu nggak akan tambah sehat, kamu tidak akan bisa ya terlindungi dari suatu penyakit kalau Allah takdirkan, kecuali kalau kamu pakai jimat itu kamu akan semakin lemah. Semakin apa? Lemah. Dan ini benar jemaah. Kalau orang sakit dibawa ke dukun, dukun itu akan membuat orang ini sembuh. Tapi sembuhnya hanya beberapa saat. Ada orang kemasukan syaitan, dibawa ke dukun, sembuh. Tadi teriak-teriak di rumah, bawa ke dukun, tenang. Ya tenang, setan ketemu setan, ketemu kawannya. Maka apa? Ya tenang. Coba setan ketemu ustaz. Ada orang kemasukan setan, dibawa ke ustaz. Ya tentu dia akan teriak-teriak, seakan-akan apa? Dia merasa ingin dibunuh. Baik, tapi syaitan itu akan keluar sehingga dia sembuh totalitas. Tapi kalau setan ketemu setan, orang kemasukan setan dibawa ke dukun, atau orang kena sihir kemudian dibawa ke dukun, ya setan ketemu setan temannya, ya jelas tenang.
Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jimat itu enggak nambah apa-apa sama kita. Ada orang sakit, dari kecil sakit, baru lahir sakit, bawa ke dukun, bawa ke dokter enggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Bawa ke dukun. Ketika bawa ke dukun, apa yang terjadi? Sembuh. Dukun ini bilang, ini keberatan nama ini, ganti saya nama. Tadi namanya Muhammad atau namanya Abdullah. Ini orang namanya terlalu berat. Dia enggak bisa memikul nama Muhammad. Dia enggak bisa memikul nama Abdullah. Kalau begitu ganti namanya. Dikasih nama dari nama-nama aneh dari dukun, sehingga diganti namanya. Lalu beberapa hari kemudian anak itu sembuh. Nah, muncullah di hati manusia itu, oh benar juga kata Pak Dukun itu. Oh, kalau gitu berarti ini mujarab. Nah, nanti ada keluarga saya sakit, saya bawa ke sana. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, sembuh hanya beberapa saat. Ada yang sembuhnya dalam waktu yang lama, tetapi itu bentuk istidraj dari Allah supaya si dukun semakin merasa bangga dan sombong dengan kemampuannya. Dan si jahil, orang tidak berilmu yang datang ke dukun tadi, semakin lalai dengan kejahilannya, sehingga dia menganggap perdukunan itu sesuatu yang benar. Nah, ini jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kadang kita bertanya, ya kok benar Ustaz? Bawa ke dukun buktinya sembuh. Nah, dibawa sama Ustaz suruh ruqyah nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dukun satu kali sembuh. Nah, inilah tadi dua sebabnya. Imma Allah ingin menjadikan dukun tadi semakin sombong dengan perbuatannya, yaitu bentuk istidraj. Yang kedua, imma Allah ingin menjadikan orang yang tidak paham ilmu agama tadi sebagai orang yang lalai, sehingga dia menganggap dukun itu benar, dia akan tetap berada di atas kejahilannya, sehingga dia tidak memiliki keinginan untuk belajar ilmu agama. Jadi jelas ya alasannya, kata Nabi, sesungguhnya jimat yang kamu pakai itu tidak menambah untukmu kecuali kelemahan. Kamu akan semakin lemah. Karena jimat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh dukun, dan itu merupakan sesuatu bantuan dari syaitan. Mungkin saja di dalam gelang-gelang tersebut ada syaitan yang telah dimasukkan oleh dukun tersebut untuk senantiasa berada di gelang tersebut, sehingga syaitan ini akan membuat orang ini menjadi orang yang semakin lalai, semakin jauh. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebutkan konsekuensinya, akibatnya. Tadi disebutkan alasannya ya, hikmahnya, sebab kalau kamu pakai itu kamu akan semakin lemah. Apa konsekuensinya, akibatnya nanti di akhirat? Kata Nabi SAW, فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Dan sesungguhnya, فَإِنَّكَ, sesungguhnya, لَوْ مِتَّ, kalau kamu meninggal dunia, وَهِيَ عَلَيْكَ, sementara jimat itu masih berada di atas tubuhmu, masih kamu pakai, مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak beruntung di dunia, tidak beruntung di alam barzakh, dan tidak beruntung di mana? Di negeri akhirat. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan beruntung. Berarti kalau enggak beruntung apa artinya? Merugi. Karena di akhirat itu hanya ada orang-orang yang falihun, faizun, atau orang-orang yang khasirun, naqisun, orang-orang yang mereka kurang, rugi, atau orang-orang yang untung dan mereka berbahagia. Imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Kata Nabi, ujung hidup akhirat itu hanya dua, yaitu apakah seorang itu dicampakkan ke dalam neraka sa'ir, atau sebaliknya dia dimasukkan dalam surga. Itulah yang kita minta. Baik, ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Berarti tidak beruntung selama-lamanya, berarti kekal di neraka kalau dia mati di atas kesyirikan tadi. Baik, kita sudah bahas di pertemuan terkait dengan pembahasan di halaman 70 sehingga halaman 71 di dalam bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihi li raf'il bala au daf'ihi. Kita sudah bahas ini terkait dengan hukum memakai gelang ya, hukum memakai gelang. Bagi laki-laki gelang itu haram dipakai karena gelang itu aksesoris yang khusus untuk wanita. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang memakai aksesoris perempuan atau dia menyerupai perempuan, atau Nabi juga menyebutkan dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, memakai aksesoris laki-laki yang khusus untuk laki-laki. Kalau itu dipakai untuk laki-laki dan perempuan, maka tidak masalah. Tapi kalau itu adalah benda kekhususan untuk perempuan, dipakai laki-laki, atau kekhususan laki-laki dipakai perempuan, maka ini perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah hukum memakai gelang. Kalau dia hanya memakai gelang tanpa ada keyakinan ini dapat melindungi atau dapat menghilangkan penyakit, maka ini hanya terjatuh dalam dosa karena dia menyerupai perempuan.
Tapi kalau ditambah lagi dengan keyakinan bahwa gelang ini dapat menjadi jimat yang dapat menangkal dari penyakit atau dapat menghilangkan atau mengangkat suatu penyakit yang sudah ada, maka ini bukan sekedar dosa, bukan sekedar laknat, tapi dia bisa menjadikan orang tersebut menjadi musyrik dengan keyakinan batilnya. Karena dia menganggap bahwa ada sesuatu sebab yang sebenarnya itu bukan sebab. Ada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, dan dia yakini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat mudarat. Ini musyrik. Nah, ini namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kesyirikan itu kalau dia mati ya kekal di neraka. Ini jelas, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini sangat banyak sekali. Maka pelaku kesyirikan akbar itu minimalnya 3 kerugiannya. Yang pertama, kalau dia mati kafir. Yang kedua, kalau dia mati kekal di neraka. Yang kedua, bisa mengkafirkan dia. Yang ketiga, itu akan menghapuskan amalnya. Dan ini dalil-dalil yang Allah sebutkan di dalam sangat banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Sanad la ba'sa bihi. Sanadnya tidak mengapa, artinya hadis ini adalah hadis yang baik. Hadis yang bukan termasuk dari hadis yang dhaif. Baik, kita baca biografi dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Imran huwa Imran bin Husain. Yang disebut dengan Imran bin Husain. Siapa Imran bin Husain? Dia adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuzai. Al-Khuzai. Al-Khuzai itu nisbah kepada suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini salah satu suku yang ada di kota Mekah. Ya, mereka ini pendatang ini, suku Khuza'ah ini. Baik, maka jemaah dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, disebutkan juga dalam riwayat bahwa ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail dan istrinya di kota Mekah yang saat itu tidak ada penduduk sama sekali, maka saat itu Nabi Ismail dibesarkan oleh ibunya, tumbuh besar, dan Nabi Ismail ini menikah dengan salah satu wanita dari suku Khuza'ah. Khuza'ah ini pendatang, datang ke Mekah, kemudian mereka hidup di sana sehingga mereka melahirkan sehingga tumbuh generasi mereka banyak di Mekah, Al-Khuzai. Maka Imran bin Husain termasuk dari siapa? Dari laki-laki dari kalangan suku Khuza'ah. Salah satu suku yang ada di kota Mekah. Kalau kita misalnya di Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Toraja misalnya. Kalau kita di Sumatera ada suku Minang, ada suku Jawa di Pulau Jawa misalnya. Ya, dan banyak sekali suku-suku yang menyebar di negara kita. Baik. Dan beliau ini termasuk sahabiyun. Sahabi ya artinya dia melihat Nabi. Atau tidak mesti melihat, dia berjumpa Nabi. Karena seorang itu dikatakan sahabat kalau terpenuhi 3. Yang pertama, man laqiyan Nabi. Dia pernah bertemu Nabi walaupun tidak melihat. Minimal pernah bertemu. Ya, karena ada sahabat Nabi itu yang buta, dia tidak melihat Nabi tapi bertemu Nabi. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia sahabat. Satu, ini konsekuensinya. Sahabat ini mereka adalah orang yang bertemu Nabi. Kita membaca hadis Nabi, ngikutin Nabi, bukan sahabat kita, nggak jumpa Nabi kita. Oh, saya jumpa Ustaz, depan kuburan Nabi, saya datang umrah ke kota Madinah jalan-jalan, setelah itu saya melihat kuburan Nabi. Ini bertemu saat Nabi meninggal, bukan sahabat. Baik, nah itu bukan ketemu Nabi, tapi hanya mampir di depan kuburan Nabi SAW. Itu nggak bertemu dan nggak pernah berbicara dengan Nabi, ini bukan bertemu namanya. Baik, yang kedua, dikatakan sahabat, ketika dia mengimani, mu'minan bihi, dia mengimani kerasulan Nabi SAW. Maka orang yang bertemu tapi tidak beriman kepada kerasulan Nabi, bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, demikian pula Abu Lahab, demikian pula Abu Talib, demikian pula Abdullah bin Abi Umayyah. Nah ini orang-orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi, mereka jumpa tapi tidak beriman. Ya, maka mereka bukan sahabat. Maka Abu Talib bukan sahabat. Abu Talib bukan sahabat karena dia tidak beriman. Ya, dan dia tidak mengikuti risalah Nabi. Walaupun dia paham, dia tahu Islam itu benar dan dia tahu ada alamatun nubuwah, tanda kenabian pada Rasulullah, tapi dia gengsi untuk masuk dalam Islam. Yang ketiga, bukan sekedar bertemu, bukan sekedar beriman. Yang ketiga, wa mata ala dzalik. Dia harus mati dan dipastikan meninggal terus dalam keimanannya terhadap kerasulan Nabi. Kalau dia murtad, maka dia mati di atas kemurtadannya, dia tidak dihitung sebagai sahabat. Baik, ini jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Imran bin Husain ini sahabat. Dia beriman sampai dia mati. Dan beliau ini ibnu sahabi. Anaknya sahabat juga. Imran bin Husain. Bapaknya Husain. Ini sahabat juga. Makanya kalau ada sahabat, bapaknya sahabat juga, kita doakan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu
anhuma. Seperti ini Imran bin Husain kita katakan radhiyallahu anhuma. Demikian pula Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Al-Abbas pamannya Nabi, masuk Islam. Maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab tidak Islam. Maka kita katakan radhiyallahu anhu. Paham ya? Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa Imran bin Husain ini aslama ama Khaybar. Dia masuk Islam pada perang Khaybar. Dia masuk Islam pada apa? Pada perang Khaybar. Wa mata, dan dia meninggal pada tahun ke dia meninggal pada sanah pada tahun 52 bil Basrah, ya, 52 di negeri Irak, ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian Syekh menjelaskan, mahadihi, apa ini? Ini adalah bentuk istifham ingkari, kata beliau. Ini adalah bentuk pertanyaan pengingkaran. Jadi menunjukkan bahwa kadang ada orang bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi dia bertanya untuk mengingkari. Contoh misalnya anak kita pergi dari rumah dalam bentuk biasa-biasa saja. Tiba-tiba pulang sudah menempel tato di tangannya. Kita tanya, apa ini? Bukan kita tidak tahu apa itu. Kita tahu itu tato. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya istifham ingkari. Pertanyaan untuk pengingkaran. Itu nggak butuh dijawab itu. Itu butuhnya, ya, kita merasa sadar diri dan kita menganggap bahwa pasti ada kesalahan. Ini istifham ingkari. Nah, ini banyak dalam Al-Quran ini. Ya, mahadhihi, apa ini? Itu maksudnya istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran, bahwa Nabi mengingkari itu. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, al-wahinah, ya, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah wahinah. Ini adalah apa? Penangkal. Maka disebutkan oleh Syekh, wahinah itu adalah naw'un minal marad. Itu adalah semacam penyakit yusibul yad, penyakit yang menimpa tangan. Jadi laki-laki ini tangannya sakit sehingga apa? Sehingga dia memakai jimat untuk mengangkat liraf'il bala. Tadi kita sebutkan jimat itu ada dua fungsinya, untuk menangkal dan untuk menghilangkan penyakit yang sudah ada. Baik. Kemudian Syekh mengatakan inzi'ha. Nabi menjawab, inzi'ha, lepaskan itu. Ya, maksudnya apa? Itrahha. Wan naz'u huwal jadbu biquwwah. Itrahha ya maknanya inzi'ha, cabut, lepaskan. Itu artinya itrahha. Wan naz'u, adapun naz'u mencabut, huwal jadbu biquwwah, yaitu melepaskan dengan kuat. Nah, ini mencabut. Jadi mencabut itu betul-betul ditarik, dilepaskan dengan hina, dicabut dan dihancurkan kalau bisa. Nah, ini namanya inzi'ha. Itu namanya naza'. Naza' itu mencabut dengan kuat. Kalau misalnya ini pakaian, baju saya terkancing. Kalau saya buka pelan-pelan, ini namanya bukan mencabut. Mencabut itu dia lepaskan dengan kuat. Ya, al-jadbu biquwwah, mencabut dengan kuat, melepaskan dengan kuat. Nah, ini untuk bentuk kehinaan ya, bahwa dicabut dengan kuat itu sebagai bentuk penghinaan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wahnan. Nabi mengatakan dalam hadis, sesungguhnya itu tidak menambah kepadamu kecuali wahnan. Apa artinya wahnan? Wahnan bimakna dha'fan. Wahnan itu artinya dha'fan. Dha'fan artinya kelemahan. Jadi jimat itu hanya bikin kita lemah itu. Nggak ada orang kuat itu. Orang katanya tahan bacok, tahan menginjak api, tahan dipanah, tahan diketapel, tahan segalanya dia tahan, dibakar tahan, dan seluruhnya dia tahan. Maka itu bukan sesuatu yang kita bisa meyakini bahwa itu semua adalah kekuatan syaitan. Maka kita katakan itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia akan mati ketika ada yang membacoknya, ya. Dan itu tidak menambah kekuatan, tapi kelemahan. Mungkin dianggap kekuatan ya, tapi itu kelemahan. Ya, semakin lama dia semakin lemah. Walaupun mungkin dia merasa dia kuat dengan itu. Ya, saya buktinya datang ke dukun, saya pelajari ilmu hitam, kemudian saya semakin kuat. Maka yang seperti ini hakikatnya tidak menambah kekuatan. Itu justru membuat kita lemah. Ya, seminim-minimnya lemah iman kita sehingga kita kufur kepada Allah, ya, dan kita pasti membenci syariat karena syaitan tidak akan mungkin membantu orang kalau dia taat kepada Allah. Maka syaitan itu akan memberikan syarat-syarat. Makanya orang yang melakukan kesyirikan benci dengan agama, itu sudah pasti. Mereka tidak akan datang untuk salat, atau kalau mereka pun datang untuk salat, itu hanya untuk mengelabui manusia supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang belajar ilmu hitam dan dianggap sebagai dukun. Maka mereka juga kadang dukun itu datang salat. Dan mereka juga datang salat, kemudian salatnya tersebut pun salat yang terkadang tidak bermanfaat sama sekali. Salat yang tidak didasari dengan taharah, atau salat yang dibangun di atas riya dan sum'ah, atau salat yang memang sama sekali tidak ada nilai dan fungsinya di mata Allah Azza wa Jalla. Baik.
Kemudian kalimat Nabi, ma'aflahta. Nabi katakan kalau kamu mati dan kamu tetap memakai jimat ini, kamu tidak akan beruntung. Apa maknanya? Al-falahu huwa al-fawz. Al-falah, keberuntungan, huwa al-fawz. Itu adalah al-fawz. Jadi al-falah itu sinonim dengan al-fawz. Artinya keberuntungan, kemenangan. Kalau kamu mati dalam keadaan memakai jimat, kamu tidak akan beruntung, tidak akan menang. Waz-zafru, dan tidak akan mendapatkan balasan yang besar. Was-sa'adah, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Baik, az-zafar itu artinya kebahagiaan, balasan yang baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global dari hadits. Kata Syekh, yadhkuru lana atau yudhkaru lana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma mawqifan min mawaqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa talqisin nasi minhu. ذلك الموقف أنه أصبر رجلا لابسا حلقة مشنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Baik, ini makna global dari hadis ini. Syekh mengatakan yudhkaru lana Imran bin Husain. Imran bin Husain yudhkaru lana telah menyebutkan, menceritakan kepada kita, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, Imran bin Husain itu menjelaskan terkait dengan mauqif. Mauqif dari mauqifnya Rasulullah. Mauqif itu artinya bagaimana sikap, itu mauqif. Bagaimana sikap kita terhadap pelaku kesyirikan. Nah, ini ditanyakan. Ya. Kemudian Imran bin Husain ingin menjelaskan sama kita terkait dengan bagaimana sikap Nabi dengan pelaku kesyirikan. Nah, ini supaya kita bisa mempraktekkan dalam hidup kita di masa ini. Kalau jumpa ada orang yang di bawah kekuasaan kita, kita mampu dengan mudah untuk merubahnya. Lalu dia memakai sesuatu jimat-jimat, apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan atau kita anggap terserah Anda saja, yang penting bukan saya? Bagaimana sikap kita? Nah, ini untuk dicontoh. Ya, jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita terkait mauqif. Bagaimana sikap min mawaqif dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, dalam muharabah. Muharabah itu memerangi. Ya, dalam memerangi. Bagaimana Nabi itu memerangi syirik, yaitu kesyirikan. Wa talkhisin nasi minhu. Demikian pula Nabi SAW sikap beliau dalam talkhis. Talkhis itu dalam memurnikan. Bagaimana sikap Nabi dalam memurnikan manusia dari kesyirikan? Ya, dalikal mauqif, sikap beliau itu adalah annahu absara rajulan labisa. Bahwa beliau absara, beliau telah melihat, ya, beliau memperlihatkan, ya, kepada seorang laki-laki. Beliau memperlihatkan kepada seorang laki-laki labisan yang memakai halqatan, memakai jimat, masnu'atan minas sufar, yang terbuat dari kuningan. Nabi kasih lihat bagaimana sikap Nabi terkait dengan laki-laki yang pakai jimat dari kuningan yang melingkar di bagian tangannya. Fasa'alahu 'anil hamil lahu 'ala lubsiha. Maka Nabi bertanya tentang sebab mengapa dia pakai jimat itu. Ya, fasa'alahu 'anil hamil lahu 'ala lubsiha. Nabi bertanya tentang kenapa dia memakai gelang atau jimat tersebut. Fa'ajaba ar-rajul, maka laki-laki ini menjawab annahu labisaha, bahwa dia memakainya lita'asimahu, untuk menjaganya minal alam. Alam itu artinya penyakit. Ya, untuk menjaganya dari apa? Dari penyakit. Fa'amarahu bil mubadarah bitarhiha, maka Nabi memerintahkan orang tersebut untuk mubadarah. Mubadarah segera artinya. Nabi memerintahkan untuk segera apa? Memerintahkan untuk segera mencabutnya, ya, melepaskannya, bitarhiha, yaitu segera mencabutnya. Fa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Nabi juga memberitakan bahwasanya jimat itu tidak bisa memberikan manfaat, bal tadurruhu, bahkan itu hanya membuat bahaya. Wa annaha tazidud da', dan sesungguhnya jimat itu tazidud da', justru akan menambah penyakit. Ya, syaitan itu kalau dia sudah masuk di tubuh seorang hamba,
maka dia akan membuat hamba itu menjadi lemah imannya. Kemudian ketika ditambah lagi dengan jimat-jimat yang datang dari syaitan yang melalui perantara dukun-dukun ini, maka itu kalau dipakai akan membuat kita semakin lemah. Ya, alladzi labisat min ajli, yang dengan alasan itu dia memakai gelang tersebut. Jadi kalau dipakai dengan alasan ini akan membuat kita sembuh atau menghilangkan penyakit kita atau menangkal kita dari penyakit, maka ini akan membuat kita semakin lemah. Wa a'dhamu min dzalik, yang lebih besar daripada itu balasannya di akhirat, law istamarrat alaih, kalau dia terus-menerus memakainya ilal wafa, sampai dia mati, hurimal falah, maka dia diharamkan dari keberuntungan fil akhirati aidha, di negeri akhirat juga. Betul-betul berarti menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Berarti ini artinya diharamkan keberuntungan, berarti tidak akan masuk surga dia. Ini menunjukkan kepada kita dari hadis ini bahwa orang yang pakai jimat, meyakini bahwa jimat itu mampu mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Pelakunya musyrik, dan ini bisa mengeluarkan dia dari agama. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, munasabatul hadits lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini dengan kitab tauhid. Annahu yadullu 'ala al-man'i min lubsil halqah li daf'il bala' lianna dhalika min asyirkil manafi aw munafi lil falah. Kata beliau, sisi kesesuaian hadis ini dengan bab. Ya, karena ini bab terkait dengan masalah termasuk dari kesyirikan adalah memakai gelang jimat, ya, untuk meyakini bahwa jimat itu bisa menghilangkan sesuatu musibah atau justru bisa menangkal menolak musibah. Kata beliau annahu, bahwasanya hadis ini yadullu 'alal man'i, menunjukkan 'alal man'i, akan sebuah larangan min lubsil halqah, dari memakai halqah gelang lidaf'il bala, untuk menolak bala. Ya, dilarang untuk seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar menolak bala, tapi untuk menghilangkan bala yang sudah ada. Maka ini juga termasuk dari kesyirikan. Lianna dzalika minasyirki, karena itu termasuk kesyirikan. Al-munafi lil falah, yang menafikan keberuntungan. Menafikan apa? Keberuntungan. Kemudian ada faedah hadis di sini, ada 8 faedah singkat ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, anna lubsal hilqah atau halqah wa ghairaha lil i'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasanya lubsal hilqah atau lubsal halqah, bahwasanya memakai gelang, memakai sesuatu yang melingkar pada tubuh, wa ghairaha, dan juga selainnya, bukan hanya gelang ya. Jangan sampai dikatakan, oh saya nggak dikasih gelang Pak Ustaz, saya dikasihnya kain. Kain itu disuruh ikatkan di pinggang. Nah, sama saja. Yang penting halqah. Halqah itu kullu syai'in mustadir. Semua yang apa? Semua yang melingkar. Semua yang apa? Semua yang melingkar. Baik. Bahwasanya memakai jimat, gelang, atau apapun itu dari selainnya, yang dia yakini lil i'tisami biha, bisa menjaga dia dengan adanya gelang atau jimat tersebut, minal amrad, yang bisa menjaga dia minal amrad, dari penyakit-penyakit, minasyirki. Ini termasuk kesyirikan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak ada silang pendapat tentang masalah ini. Bahwa memakai jimat dengan keyakinan bisa menghilangkan penyakit, ini termasuk kesyirikan. Apapun alasannya. Walaupun dia bilang, oh ini saya dikasih sama ustadz saya ini gelang dikasih sama ustadz saya. Kalau ustadz saya bilang pakai gelang ini kamu akan sembuh, maka ini jimat. Walaupun yang ngasihnya ustadz. Nah, banyak zaman sekarang dukun yang berkedok ustadz ya. Kita jangan tertipu dengan penampilan. Kita tertipunya, ya, kita jangan sampai tertipu dengan penampilan. Ya, karena penampilan itu sesuatu yang hanya ditampilkan. Orang menampilkan sesuatu yang baik depan orang itu sesuatu yang gampang sekali. Baik. Yang kedua kata beliau, an-nahyu 'anit tadawi bil haram. Ini jelas ini. Ya. An-nahyu, dalam hadis ini terdapat faedah larangan 'anit tadawi, dari berobat bil haram, dari sesuatu yang haram. Haram hukumnya ya, kita berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi berobat itu dengan 2 hal. Yang pertama, dengan obat yang zatnya halal. Yang kedua, dengan cara yang halal. Kalau berobat dengan sesuatu yang zat obat tersebut adalah haram, maka haram. Contoh misalnya, kamu kalau mau sembuh dari penyakit demam ini, kamu harus meminum lemak babi atau memakan daging babi. Walaupun dia beli daging babi itu dengan uang halal, dia beli dengan uang halal, ya, transaksinya halal menurut dia. Walaupun transaksi barang yang haram, transaksi jual belinya kata Nabi juga haram. Oke lah kata dia, saya beli daging babi ini dengan halal, dengan uang halal, tapi proses obat yang kamu makan itu haram, maka ini juga haram.
Ini namanya an-nahyu bit-tadawi min syai'il haram. Jadi keharaman itu ada dua. Berobat dengan sesuatu yang haram itu ada dua. Ada zat obatnya yang haram, ada perbuatannya. Kalau orang berobat dengan datang ke dukun lalu dukun kasih jimat gelang. Kira-kira ini apa ini? Zatnya yang haram atau perbuatannya haram? Zatnya yang haram atau perbuatannya haram? Perbuatannya yang haram. Zatnya halal, gelang kan nggak haram. Gelang bukan makanan, gimana caranya mau diharamkan? Ya, nggak dimakan dia kan? Gelang ya selama dia bukan najis. Gelang sesuatu yang terbuat dari kuningan, terbuat dari kain atau terbuat dari benang-benang yang dirajut. Yang seperti ini kan dia tidak haram, nggak dimakannya nggak haram. Tapi caranya maka dia haram. Maka haram untuk tadawi dengan apa? Sesuatu yang haram. Maka ini kita bisa simpulkan, ini kaidah ini jemaah. An-nahyu 'anit tadawi bil haram ini kaidah dalam masalah ilmu fiqih bahwa berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, datang ke dukun dia bayar Pak dukun pakai uang halal. Iya, cara dia halal, bayar pakai uang halal. Tapi dukun itu memberikan jimat-jimat yang haram, maka perbuatannya ini namanya apa? Perbuatan yang haram. Yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Dalam hadis ini terdapat faedah ingkarul munkar. Ya, mengingkari kemungkaran. Memang ini perintah syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, falam yastati' fa bi lisanihi, falam yastati' fa bi qalbihi, fa inna dzalika adful iman. Fa inna dzalika ataful iman. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Ya, kalau orang yang melakukan kemungkaran itu di bawah kedudukan kitanya, anak kita ya. Dari kecil kita besarkan dia, maka cegah anak kita. Kemungkaran cegah dengan tangan. Ya. Kemudian fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu dengan lisan, ya mungkin ini anak udah nggak bisa lagi dihantam, dipukul karena sudah besar. Kalau anak kecil mungkin dihantam, dipukul mungkin masih cocok, tapi ini sudah besar. Nggak cocok lagi, baku lawan kita yang mati nanti. Ini kan anak kita lebih kuat daripada kita. Maka dengan lisan. Nggak mampu dengan tangan kan? Maka dengan lisan. Nasihati dengan lisan. Ya, nasihati. Nasihat bukan satu kali. Satu kali yang penting saya sudah ingatkan. Ya, terserah dia lah mau apa situ. Selama dia masih tinggal di rumah kita dan kita melihatnya, maka kemungkaran itu terus kita sampaikan. Ya, terus kita nasihati. Tidak ada bosannya. Karena ini, ya, ibaratnya kita membiarkan di rumah itu ada api yang menyala. Kemudian kita biarkan rumah itu terbakar dengan kemungkaran yang kita biarkan dari anak-anak kita. Jadi nasihati dengan lisan, kalau nggak mampu dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu juga apa biqalbi. Contoh misalnya kita sebagai anak, orang tua kita punya kedudukan, kita pun tak punya makan kecuali dari orang tua, kemudian dia sangat susah untuk diberitahu, kemudian dia adalah orang yang tidak mau menerima sesuatu dari orang yang lain. Ya, pokoknya nggak punya andil kita, bisa nasihati dia. Dengan tangan nggak mungkin. Ya, bisa diusir kita dari rumah nanti kalau membangkang dari orang tua kita ini. Kemudian apa? Kalau kita diusir ya hidup kita kalang kabut nanti. Gimana? Mau makan apa kita kalau diusir misalnya? Nggak punya kekuatan. Dengan lisan juga siapa kita? Misalnya, dibanding orang tua yang selalu mengatakan saya lebih lama makan garam dibandingkan kamu. Ini kan ucapan orang-orang tua. Nggak punya andil ya. Maka kata Nabi yang ketiga, kalau nggak mampu juga dengan tangan, dengan lisan, ya maka fabi qalbi, ingkari minimal dalam hati. Tetap kita berikan nasihat kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat? Ingkari dalam hati. Kita tidak ridho dengan itu. Tidak ridho dengan hal tersebut. Kata Nabi, wadzalika adaful iman. Itu selama-lama iman. Kalau nggak ada juga pengingkaran, malah ridho adalah biar aja. Ridho. Maka ini nggak punya iman namanya. Karena selama-lama iman itu kita ngingkari kemungkaran. Baik, dalam hadis ini ada bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Kalau kita lihat Nabi mengingkari dengan apa ini? Lisan, tangan, atau dalam hati? Hah? Maka Nabi SAW mengingkari dengan apa? Dengan lisan. Nabi bilang inzi'ha, lepaskan. Yakni maknanya itrahha, lepaskan, cabut dengan kuat. Lalu Nabi berikan ancaman. Ini pentingnya ancaman. Maka kadang ada orang yang nggak takut dengan sesuatu karena nggak ngerti ancamannya. Kenapa ada orang nggak takut tinggalkan sholat? Nggak ngerti ancamannya dia. Apa ancamannya di akhirat? Dia nganggap bahwa orang nggak sholat itu kan yang penting nanti tobat, selesai gitu kan. Nah, ini sampaikan sama dia bahwa mengingkari sesuatu ini mesti kita sampaikan ancamannya. Kenapa isbal dilarang? Karena Nabi bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain mana saja yang menjulur melewati mata kaki, maka ini akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Dan ini khusus laki-laki. Kalau perempuan maka malah dianjurkan untuk apa? Ya, menutupi kakinya sehingga kakinya tidak tersingkap dengan tingginya pakaiannya. Tapi laki-laki diharamkan untuk melakukan isbal. Kenapa salat itu diharamkan untuk ditinggalkan? Karena Nabi bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah masalah salat. Ini pembedaan kita. Membedakan kita dengan kafir ya salat. Kalau kita enggak salat ya maka sama dengan kafir.
Maka Nabi mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Baik, ini ancamannya. Baik, kenapa syirik diharamkan? Karena Allah bersabda, atau Allah SWT berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah." Siapa yang melakukan kesyirikan, sesungguhnya Allah akan haramkan untuk dia surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lil zalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini ancaman namanya. Ini penting untuk kita gambarkan ancaman-ancaman ini sehingga pelaku keharaman itu dia merasa bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah dosa besar. Baik, kemudian kata Syekh, wa ta'limul jahil. Dalam hadis ini juga dapat faedah pengajaran terhadap orang yang jahil. Ya, menunjukkan bahwa kadang ada orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena menentang, tapi kadang ada yang karena kejahilan. Ya, banyak-banyak orang pergi dukun zaman sekarang, kadang memang dia nggak tahu bahwa ternyata dukun itu ya buntu otaknya sehingga dia menganggap bahwa dukun itu memang punya kesaktian mantraguna sehingga bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau pikir secara akal dukun ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, hanya menipu manusia dengan tipuan-tipuan muslihat, maka dia mendapatkan keuntungan dengan hal tersebut. Ada orang miskin mau datang ke dukun kaya, padahal dukunnya saja orang miskin ya. Sehingga tidak mungkin dia bisa bikin orang kaya. Kenapa dukunnya saja adalah orang yang miskin lalu dia bisa bikin orang yang kaya? Kemudian kalau misalnya dia bisa membuat orang kaya, kenapa enggak dirinya saja dia jadikan kaya lalu dia tidak perlu jadi dukun lagi? Ya. Pernah kita lihat dukun itu rumahnya istimewa, rumahnya seperti istana, pernah? Ya, kalau dia bisa bikin orang kaya, maka dia akan bikin dirinya menjadi kaya. Tapi yang kayak begini nggak masuk di kepala orang. Padahal ini secara akal orang bodoh pun ngerti. Tapi kok bisa orang sekelas orang sekolahan kuliah dia S1, S2, S3 datang juga ke dukun? Ini menunjukkan akal yang buntu. Memang seperti itu. Syaitan kalau sudah menguasai jiwa seorang hamba, maka hamba ini akan melihat yang hak menjadi batil, yang batil jadi hak. Yang batil jadi benar, benar jadi batil. Pasti dia menganggap begitu karena syaitan telah membuntui otaknya. Maka ini terdapat pengajaran bahwa kadang orang datang ke dukun itu bukan hanya menentang. Kadang ada orang yang jahil. Maka ajarkan kalau dia jahil, ya, dan kita mengisi botol yang kosong, itu lebih mudah untuk diisi dengan air yang bersih dibandingkan kalau botol itu sudah terisi dengan najis, lalu kita isi dengan air yang suci. Artinya orang yang jahil betul-betul nggak paham dia. Kita sampaikan, oh iya Ustadz, betul juga yang Ustadz bilang. Apalagi ancamannya, saya takut, saya tinggalkan. Selesai. Itu ibarat mengisi botol kosong dengan air yang bersih. Tapi kalau botol itu sudah terisi dengan air got, ya, air paret yang hitam, atau air kencing dalam sebuah gelas misalnya, kita mau isi dengan air putih mineral yang sangat bersih, ya bisa juga tapi berat ya. Kita kasih, kita isi, ya tetap aja air kotornya mendominasi dibandingkan apa? Dibandingkan air suci tersebut. Baik, ini ya pengajaran orang jahil itu diajarkan. Maka ya dalam syariat itu orang jahil itu bukan orang yang dibodoh-bodohi, tetapi orang yang hendaknya kita arahkan kepada kebenaran. Faedah keempat, kata beliau, dararus syirki fid dunya wal akhirah. Ini terdapat faedah bahayanya kesyirikan. Darar bahaya. Bahayanya kesyirikan di dunia dan akhirat. Faedah kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Dalam hadis ini terdapat faedah rincian dari seorang mufti. Seorang mufti itu butuh untuk merinci. Kalau dia tanya terkait dengan sesuatu keharaman, kadang mufti itu merinci, bertanya lagi. Ya, apa itu? Ya tahu, itu gelang. Kok kamu nanya lagi apa itu gelang? Iya, untuk apa kamu pakai? Nah, ini perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Maka ini penting bagi seorang mufti, seorang yang menjawab pertanyaan manusia. Mufti itu artinya orang yang menjawab pertanyaan manusia. Orang yang memberikan fatwa, mufti. Kalau kita bertanya sama ustadz, kita namanya mustafti. Kalau yang jawab namanya mufti. Baik, ini ya butuh minta rincian. Bagaimana rinciannya? Siapa yang melakukan? Kadang butuh dirinci supaya permasalahan jelas. Baik, seperti orang meninggalkan sholat. Apa hukum meninggalkan sholat? Kafir katanya. Tidak langsung seperti itu. Dirinci. Kamu ninggalin sholat kenapa? Kok bisa? Apakah memang sengaja menentang syariat sholat? Kafir. Ada yang bermalas-malasan sehingga keluar waktu sholat. Ini termasuk dosa besar, tidak mengkafirkan. Ini butuh dirinci. Wa'tibarul maqasid. Demikian pula ya dalam menanyakan sesuatu masalah dan menghukumi sesuatu berdasarkan tujuan. Jadi ada maksudnya kenapa kita larang hal tersebut. Faedah keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair. Syirik asghar itu tidak mengkafirkan, tapi dia tergolong sebagai dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, tapi tidak mengkafirkan. Yang ketujuh, anna syirka la ya'dzuru ya fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan itu tidak menerima udzur berdasarkan ketidaktahuan. Ya, karena memang zaman sekarang nggak ada orang yang nggak tahu ya, pergi dukun itu misalnya sesuatu yang
yang tidak boleh misalnya, tentu dia paham terkait dengan masalah ini. Ya, dan saya berpendapat bahwa anna syirka kesyirikan la ya'dzuru fi, tidak menerima udzur ya berdasarkan ketidaktahuan, kecuali antum hidup ya di luar bumi misalnya, tidak tinggal di bumi. Tinggal di bumi ya Islam menyebar, apalagi kerjanya main medsos, di mana-mana ceramah sudah disampaikan terkait dengan bahayanya kesyirikan. Ini enggak ada lagi udzur bagi dia mengatakan saya tidak mengerti agama. Yang ada memang tidak mau belajar agama, bukan tidak tahu agama, tapi tidak mau belajar agama. Kemudian pada yang terakhir, pada ke-8, taghlidhu fil inkar ala man fa'ala syai'an minasyirki. Terdapat taghlid, terdapat teguran keras fil inkar, dalam sesuatu kemungkaran ala man fa'ala syai'an minasyirki, terhadap orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan, li ajli tanfiri minhu, ya, terdapat teguran keras. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan itu tegur dengan keras, li ajli tanfiri minhu, dengan tujuan agar orang tersebut menjauh dari kesyirikan tersebut. Kalau kita biarkan ya dia menganggap dosa itu sebagai biasa. Kalau bisa kita berlepas diri, nasihati dia, kemudian sampaikan kepadanya bahwa ini adalah perkara yang sangat merugikan. Lalu kalau dia tetap bersikeras untuk menentang kita dengan kesyirikannya, maka tinggalkan orang-orang seperti ini. Kita tidak condong terhadap mereka. Jangan jadikan teman dekat yang seperti ini. Mau saya nggak apa-apa lah bersahabat dengan dukun. Yang penting dia mau sahabat sama saya. Ya, dia dengan perdukunannya silahkan, saya dengan keilmuan agama saya, maka persilahkan. Maka yang seperti ini tentu tidak baik ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah katakan jangan condong sama orang-orang zalim. Jangankan kita jadikan dia teman dekat, condong aja kita sedikit sama dia, jangan, kata Allah. Fatamassakumun nar, itu menyebabkan kalian akan disentuh dengan api neraka. Ya, disentuh dengan api neraka. Wallahu alam. Selesai hadis terkait dengan hadis Imran bin Husain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.